Ratusan warga terdampak erupsi Gunung Semeru bertahan hidup di sejumlah pengungsian. Masa buruh desak pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Terancam dipecat akibat menolak vaksin, ribuan tenaga kesehatan di Belgia berunjuk rasa di kantor Kementerian Kesehatan. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur bertambah menjadi 39 orang. Pencarian korban yang kemungkinan masih terjebak di material erupsi Gunung Semeru akan terus dilanjutkan. Di Semeru yang sebelumnya 34 orang, kini bertambah menjadi 39 orang. Dimungkinkan masih banyak korban lainnya karena saat erupsi Semeru, banyak warga yang masih beraktivitas. Cuaca tidak mendukung, memaksa pencarian dibatasi hingga jam 5 sore dan akan dilanjutkan kembali pada pagi hari ini. Kendala diperparah dengan hujan yang memadatkan material erupsi. Ratusan warga terdampak erupsi Gunung Semeru bertahan hidup di sejumlah pengungsian. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 4 Pronojiwo yang menjadi tempat sementara sekitar 80 warga. Pasca erupsi Semeru, warga masih bertahan di posko pengungsian Desa Penanggal, Kabupaten Lumajang. Bantuan logistik juga sudah mulai disalurkan, khususnya kebutuhan dasar pengungsi seperti matras, selimut, pakaian, makanan, dan obat-obatan. Total ada 289 orang warga yang mengungsi akibat terdampak erupsi Gunung Semeru. Rata-rata mereka telah berada di pengungsian selama 3 hari. Selain bantuan logistik, relawan juga membantu berbagai kebutuhan pengungsi termasuk evakuasi dan bimbingan psikologis bagi mereka yang mengalami trauma akibat erupsi Gunung Semeru. Dan seperti inilah suasana di posko pengungsian Supit Urang Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sedikitnya ada 80 warga yang tinggal di pengungsian yang menggunakan gedung SDN 4 Supit Urang Pronojiwo. Selain menyulap kelas menjadi tempat tidur bersama, di gedung SD ini juga dilengkapi oleh posko kesehatan. Selain relawan, bantuan juga datang dari para dermawan, termasuk bantuan makanan, sembako, dan pakaian. Mereka juga datang untuk memberikan bantuan secara langsung kepada korban terdampak di posko ini. Pemirsa, ratusan rumah warga di Desa Sumbersari, Supit Urang Pronojiwo, Lumajang rusak diterjang lahar erupsi Semeru. Warga berharap bisa segera direlokasi. Niwi dan Siati mendatangi rumahnya yang tersisa tembok tegak berdiri. Harta bendanya sudah habis tak tersisa. Namun mereka masih dapat menyelamatkan diri bersama ketiga anaknya. Bambu-bambu, kayu-kayu masih utuh kan. Nah, jadi saya bingung, saya nggak mikirin baju apa-apa. Langsung saya lari. Langsung saya ada jalan lurus di sana, Pak. Jadi saya
waktu itu saya melihat ke gunung, puyuh, udah gulung-gulung lah, sejarahnya itu gulung-gulung. Saya lari terus, saya sambil ngawasin anak saya. Saya nggak mikir kalau ini dan itu, saya nggak mikir. Yang penting saya dipikir anak, istri, saudara-saudara lah, bisa kumpul semuanya. Saya sudah menyelamatkan nyawa kan ini. Nggak mikir apa, udah masih ada lembu, memang kalau lembunya udah mati 2. Ini tadi kan pulang lihat ke rumah, gimana Pak? Ada yang bisa diselamatkan Pak? Ya ada, baju, itu periuk-periuk buat masak itu masih ada. Hampir seluruh lahan dan harta mereka habis tak tersisa. Trauma, Niwi dan Siati hanya ingin bisa memiliki tempat tinggal kembali. Ya, trauma sekali. Saya kalau harta nggak berat, saya semuanya habis. Yang penting nyawa saya. Bu, ini kan ada rencana dari pemerintah untuk relokasi, dipindahkan. Ibu setuju? Ya, kalau dekat-dekat sini ya saya setuju aja. Kalau bisa di kecamatan yang sama gitu ya? Iya, kalau bisa. Ibu, lahan pertaniannya banyak di sini? Banyak, saya di bawah sana. Habis Bu? Habis semuanya hangus. Bu, waktu itu tidak ada tanda-tanda atau langsung gitu Bu? Ya, nggak ada tanda-tanda. Guguran lava Semeru menyebabkan 150 rumah warga di desa Sumbersari, Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur hancur diterjang derasnya aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah hewan ternak dan peliharaan warga juga turut menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Kerbau dan bebek terjebak lumpur pasca Gunung Semeru meletus. Kejadian ini pun viral di media sosial. Inilah seekor kerbau yang selamat dari letusan Gunung Semeru yang terjadi Sabtu lalu. Warga sekitar memberi makan hewan mamalia ini, meski tubuhnya terbenam dengan lahar yang bercampur abu vulkanik. Hingga video unggahan ini viral, belum diketahui kerbau ini milik siapa. Sementara itu, nampak relawan berusaha membebaskan bebek yang kakinya terjebak aliran lahar yang telah mengeras. Relawan bersama warga mengevakuasi hewan ternak yang terjebak aliran lahar hujan Gunung Semeru di kawasan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Ya pemirsa, di tengah erupsi Gunung Semeru beredar video hoaks yang dinarasikan jembatan Seriti Kalibening retak dan hampir putus. Beredarnya video hoaks ini meresahkan warga Taman Ayu dan Pronojiwo resah. Jembatan Kalibening guys, metugel. Kondisi jembatan Kalibening sing arah-arah nang Kalibening pikir-pikir sih. Inilah video hoax yang menyatakan jembatan Seriti Kalibening atau perbatasan desa Taman Ayu dan desa Pronojiwo dikabarkan retak dan hampir putus. Jembatan Kalibening guys, metugel. Akibat informasi ini membuat warga Pronojiwo Kabupaten Lumajang resah karena jembatan Seriti Kalibening merupakan satu-satunya akses penghubung antara kota Lumajang dan kota Malang. Warga khawatir jika jembatan Seriti Kalibening benar-benar putus, maka warga terisolir, baik arah Lumajang maupun arah Malang. Jam 4 itu, waktu jam 8, yang ada ayahnya yang mengirim, kan ada info. Awas, hati-hati, sehingga diliwat. Kan begitu. Cuma itu bohong, hoax, meisu, gawe-gawe. Pak, tapi terus, ini meresahkan ya Pak ya? Yuk, bukan meresahkan, juga masyarakat, pemerintah kan susah. Di sana jebol, di barat jebol, mau kemana? Setelah dilakukan pengecekan warga, ternyata video yang menyatakan jembatan Seriti Kalibening retak tidak benar. Tak lama berselang beredar video penyebar informasi hoax memberikan klarifikasi. Saya atas nama Hasbi Royhan mau mengklarifikasi tentang apa yang saya ucapkan dan yang saya katakan tentang hal jembatan Kalibening
putus atau retak Korban material? material itu semua hoak. Saya mohon maaf. Dan saya atas nama Mas Biro Ihan mohon maaf sebanyak-banyaknya buat Desa Kalibening. Meskipun pembuat video hoax sudah meminta maaf, namun warga Pronojiwo mengaku masih kesal dan berharap pelaku dihukum agar jera. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan terus mencari korban hilang erupsi Semeru. Pencarian sempat dihentikan sementara karena aktivitas Gunung Semeru kembali meningkat. Relawan membunyikan peluit rescue peringatan bahaya saat aktivitas Gunung Semeru meningkat pada Rabu siang. Relawan yang berada terpencar di lokasi diminta meninggalkan zona merah di Dusun Renteng, Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang. Bisa jadi tanda ditemukan korban, bisa jadi tidak ada bahaya. Jadi nanti tergantung kita waktu akan pencarian sebelum briefing itu kan biasanya ada kesepakatan bahwa fluid ditiup dengan kode tertentu, tanda apa biasanya relawan sudah tahu. Relawan yang bertugas di daerah ini melakukan pencarian dan penyisiran korban letusan Gunung Semeru yang belum ditemukan. Pencarian korban kembali dilakukan setelah situasi aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Edi Rianjoyo, iNews melaporkan. Sejumlah terapis pijat membuka posko layanan gratis bagi relawan dan pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Puluhan relawan dan pengungsi memanfaatkan layanan ini untuk merelaksasi tubuh mereka. Sepuluh terapis pijat bergantian melakukan layanan yang dibuka berdekatan dengan lokasi pengungsian di SDN Supit Urang 4, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Para terapis melayani berbagai macam jenis pijat tradisional mulai dari pijat Jawa, keseliu hingga kerokan. Layanan ini sebagai bentuk kepedulian para terapis bagi para relawan dan pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Layanan yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Kalau relawan kan tujuan pertama kami itu relawan. Relawan ini seringkali capek-capek ya. Mereka kadang juga mengalami keseleo pada saat melakukan evakuasi SAR. Gitu kan mereka kadang kecapean juga, lelah, masuk angin. Layanan pijat gratis ini mendapatkan respon positif dari relawan kemanusiaan tanggap bencana erupsi Gunung Semeru. Para relawan mengaku sangat terbantu dengan layanan gratis ini. Tanggapannya sangat baik sekali, apalagi buat kita-kita yang relawan ini yang dengan kepadatan aktivitas kita menguras tenaga, menguras pikiran, dan tentunya kita jadi capek, gitu ya. Dan dengan adanya beliau-beliau yang hadir di sini, ini sangat membantu kita memulihkan kesehatan kita seperti ini. Sedikitnya 40 relawan dan pengungsi setiap harinya memanfaatkan layanan pijat gratis ini untuk mengurangi rasa lelah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai cara dilakukan pelajar untuk meringankan beban korban bencana erupsi Gunung Semeru. Di Surabaya, Jawa Timur, para pelajar membantu dengan uang tabungan yang mereka kumpulkan selama 2 tahun. Seperti inilah cara pelajar SD dan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya membantu korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Mereka mendonasikan uang celengan atau tabungan yang ia kumpulkan dari uang jajan sekolah selama 2 tahun. Mereka nekat pecah celengan atau tabungan karena empati terhadap korban erupsi Gunung Semeru. Agil Ataya, pelajar kelas 5 SD Muhammadiyah Dupak ini, mengaku kasihan dan prihatin banyak korban erupsi Gunung Semeru yang kehilangan harta benda. Untuk itu ia ikhlas menyumbangkan uang celengannya. Uang celengan ini sudah semuanya untuk Gunung Semeru. Itu
celengan itu berapa tahun atau berapa bulan nyelenginya? 2 tahun. Kenapa sih kok sampai nyumbang ini Semeru, kenapa? Karena dia juga kalau warga Semeru terkena. Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang mungkin selama ini kita mengajarkan teori. Nah, untuk saat ini prakteknya bahwa nilai-nilai sosial itu harus ada, apalagi ini lembaga Muhammadiyah yang di sana mengedepankan teologi al-ma'un, peduli terhadap orang-orang miskin, fakir, anak yatim, fakir dan sebagainya. Maka saudara-saudara kita yang terkena bencana itu kita bantu. Aksi penggalangan dana ini sebagai pembelajaran kepada para siswa untuk peduli terhadap sesama. Dari Surabaya, Nur Safei, iNews melaporkan. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa News Pagi akan segera kembali dengan informasi belasan warga dan 7 polisi terluka dalam keributan antara polisi dan warga desa Tamilo. Sesaat lagi kami kembali.